Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Teguh Sofia di channel YouTube kali ini. Teman-teman, banyak sekali saya mendapatkan komentar terkait kok Mas Agus di India ada musim dingin ya? Atau pertanyaan yang sejenis, apakah di India ada musim dingin? Dan memang kenyataannya adalah iya ya, khususnya di India di wilayah utara seperti New Delhi ya, Uttar Pradesh ya, naik ke atas Himachal Pradesh, Uttarakhand sampai ke Kashmir gitu ya. Jadi di India Utara ini ada musim dingin. Kalau posisinya India Selatan seperti Kerala ya tidak ya. Cuacanya seperti kita juga, yaitu ada musim kemarau dan juga musim hujan. Setahu saya seperti itu. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa melihat bagaimana outfit saya, bukan berapa harga outfit saya. Ini saya udah pakai istilahnya apa ya, penghangat buat leher saya juga pakai jaket. Jadi kurang lebih saya juga pakai kaos kaki. Kelihatan ya, itu kaos kaki, saya pakai sandal. Jadi memang di New Delhi, khususnya di India Utara, kita ada mendapatkan musim dingin sekitar bulan Oktober sampai ya sekitar bulan Maret inilah. Ini saya sedang berada di tanggal 1 Maret 2019 dan memang masih terasa dingin, yaitu sekitar 15 derajat ya kalau di sore hari. Kalau sampai malam hari mungkin bisa menyentuh angka 10 gitu ya. Dan kita sebenarnya di bulan Maret ini sedang berada di penghujung, namun saat ini memang masih terasa begitu dingin. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman bagaimana sih persiapan ataupun cara menghadapi musim dingin di India, khususnya di India Utara, khususnya seperti saya di kota New Delhi. Yuk, mari kita lihat. Oke, bisa dilihat ya. Kalau musim dingin biasanya kita emang jarang menggunakan celana panjang. Mohon maaf, celana panjang lagi. Celana pendek ya. Jadi kita biasanya menggunakan celana panjang dan saya pribadi biasanya menggunakan kaos kaki ya agar lebih hangat. Nah, sekarang saya ingin memperlihatkan apa saja sih cara ataupun bagaimana saya survive untuk di musim dingin ini. Ini kamar saya di asrama, kamar 30, dan di depan kamar saya ada lambang bendera Indonesia dan India loh ya. Nah, biasanya di musim dingin teman-teman, Assalamualaikum. Nah, biasanya di musim dingin lantai kita biasanya menggunakan karpet ya, karena kalau tidak menggunakan karpet lantai akan sangat terasa dingin. Dan agar kamar kita hangat, biasanya kita menggunakan penghangat ya, mesin penghangat seperti ini. Saya kurang tahu di negara lain, tapi kalau di India kita menggunakannya yang seperti ini. Nah, ya. Ini saya coba nyalain. Nah, suaranya seperti itu. Jadi keluarlah istilahnya udara ya, hangat ataupun istilahnya kipas yang mengeluarkan udara, blower ya, yang hangat dari sini seperti itu. Dan ini biasanya kita pakai ya di pagi hari, siang hari, malam hari seperti itu ya. Terusnya malam hari sebelum tidur biasanya kita kedinginan. Oke, saya matiin lagi. Dan untuk tempat tidur sendiri, saya biasanya saya sebagai mahasiswa ya, langsung saya lapisin dengan selimut yang bukan katun, alias selimut yang sebenarnya untuk melindungi kita dari musim dingin seperti itu, sehingga agak sedikit tebal. Dan inilah koleksi selimut saya yang saya pakai teman-teman kalau sedang tidur. Selimutnya tebal ini, kalau dibuka sebenarnya untuk 2 orang. Nah, begitu juga ini selimut warna merah, juga selimut musim dingin. Jadi ya otomatis tempat tidur pun juga terkhusus selimut juga harus memiliki kekhususan sendiri pada saat di musim dingin. Lalu apalagi, nah ini yang penting nih, di musim dingin kita itu boleh sih sebenarnya sering mandi, tapi kalau keseringan juga tetap hati-hati ya teman-teman ya. Apalagi pada saat nanti sedang peak time ataupun pada saat musim dingin sedang di puncak-puncaknya, bisa sampai 5 derajat Celcius di New Delhi. Saya biasanya menggunakan body lotion. Nah, body lotion. Jadi body lotion ini dipakai ketika apa? Ketika kita habis mandi atau terasa kulit kering. Sebab begini teman-teman, ya. Ketika kita setelah mandi gitu ya, minyak-minyak yang ada di kulit kita itu akan hilang sehingga akan menjadi kering. Dan sifatnya musim dingin ini adalah mengeringkan kulit kita. Kalau kulit kita tidak dikasih bisa dikatakan ini ya, pelembab seperti ini, maka nanti akan gatal. Soalnya tamu-tamu saya itu dari Indonesia, mereka
bisa dikatakan mandi terus di musim dingin dan 2 kali sehari, padahal nggak ada keringet, padahal nggak ada yang namanya apa ya, ya nggak ada yang kotor-kotor gitulah, nggak ada yang bau-bau seperti itu. Sebentar. Padahal nggak ada yang keringetan, padahal nggak ada yang kotor, sehingga di musim dingin ini kita nggak bisa mandi setiap hari kayak di Indonesia sehari 2 kali. Nanti malah kita bakal gatel, apalagi kalau nggak pakai pelembab, langsung kulitnya kering dan gatel, dikira alergi, padahal itu adalah gatel karena kulit kering dan tidak dikasih pelembab. Sehingga biasanya saya kasih lihat ya depannya apa ya. Saya menggunakan biasanya pelembab. Ini saya letakkan di atas meja saya, sehingga pada saat kering saya biasanya mengusapkan ke wajah saya dan juga ke kulit saya, kaki saya seperti itu, agar tidak terasa kering dan gatal. Oke, selanjutnya dari segi pakaian juga kita harus menggunakan pakaian yang berlapis. Nah, khususnya untuk lapis pertama biasanya kita menggunakan seperti ini, baju monyet ya. Ya, baju monyet seperti ini. Jadi baju monyet ini sebenarnya thermal ya kita nyebutnya kalau di India, ataupun inner seperti itu. Jadi memang dia seperti baju monyet, baik atasannya maupun bawahannya. Dia bentuknya seperti legging. Kalau celana, kalau baju dia sangat ketat sekali. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan rasa hangat ya melalui baju thermal ataupun baju inner ini. Sebentar ya, saya akan ambilkan bagaimana baju thermal yang saya maksud. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini adalah baju daleman pada saat musim dingin ya, sehingga kita akan merasa lebih hangat. Ini bagian atasannya ya, kalau dipakai jadi ketat. Ini juga bagian atasannya. Kalau celananya kurang lebih seperti ini. Dia hampir mirip seperti legging ya. Dan kalau di India harganya bervariasi dari yang murah. Ini saya beli versi yang murah sejak 5 tahun yang lalu dan masih oke sampai sekarang gitu. Kurang lebih harganya waktu itu satunya untuk atasannya saja sekitar 200 rupiah kali ya, atau 40.000 rupiah. Kalau ini mungkin agak mahal gitu ya, sedikit. Waktu itu mungkin 250 atau 300 rupiah. Tapi sebenarnya yang paling enak dipakai malah yang ini. Kalau kita beli di mana? Di mall gitu ya. Harganya bisa sampai 1.000 rupiah atau 200.000 rupiah gitu ya. Ya, tapi memang sesuai dengan kualitasnya kali ya. Nah, terkait jaket ya, saya ada beberapa jaket di sini. Dan jaket yang paling hangat menurut saya memang jaket yang seperti ini. Kalau di luar negeri, khususnya untuk dinginnya sampai berapa ya, 5, 3, 4, 5 gitu ya. Bahkan waktu saya ke Jepang 1 derajat Celcius saya menggunakan jaket seperti ini. Nah, jaket seperti ini kelebihannya apa? Dia airproof. Airproof ini berarti anti udara ya. Jadi udara itu nggak masuk, dan dia memang ada kayak bantalan gitu ya, kecil di sini, sehingga udara itu nggak meresap ke dalam, tapi memantul gitu ya, ataupun dia akan menolak udara itu masuk ya. Dan jaket ini memang buatan India dari Woodland ya, harganya sebenarnya sekitar 5.000-an rupiah ya, tapi dapat diskon jadi 3.500 rupiah. Ayo berapa? Ya 700.000 rupiah. Ya mahal, tapi memang enak dipakai ya. Jadi kalau teman-teman lihat jaket saya waktu ke Jepang dan sehari-hari agar hangat, saya biasanya menggunakan jaket ini ya. Ya, kalau teman saya orang India, dia menggunakan jaket kulit ya, tapi saya belum pernah merasakan semi kulit atau sintetis ya. Saya belum pernah merasakan, tapi ya saya pikir ini enak banget. Saya kalau naik motor, kalau sedang jalan ya, khususnya naik motor ya, wah nggak kerasa dinginnya. Maksudnya nggak ada udara yang masuk ke dalam. Canggih. Oke. Nah, selain itu, kalau di musim dingin saya biasanya juga suka bikin teh. Wah, ada tolak angin nih ya. Saya suka bikin teh ya. Biasanya saya pakai teh ini. Ini teh dari India ya. Biasanya saya gulain pakai madu ya. Nah, ini saya pakai kettle pemanas seperti ini. Mungkin di Indonesia udah ada. Nah, selain itu juga kegunaan ini selain bikin apa ya? Bikin teh, kita juga bisa buat bikin mie goreng. Biasanya Indomie dibawain oleh teman saya. Enaknya kalau di musim dingin ya makan gitu. Nah, teman-teman, perlu diperhatikan juga kalau di musim dingin biasanya kita mudah lapar, ataupun ya kalau di musim dingin ini karena musimnya dingin gitu ya, sehingga pembakaran di dalam tubuh itu cepat membakar isi tubuh kita gitu ya, sehingga kita rasanya cepat lapar gitu, pengen makan. Jadi hati-hati kalau di musim dingin itu mudah merasakan ingin makan seperti itu
ya. Jadi jaga diet kita baik-baik. Bahkan saya pernah punya teman waktu musim panas itu ya sampai 45 derajat Celcius, bayangin itu panasnya kayak gimana gitu ya. Teman saya waktu itu kurus, pas dia di musim dingin jadi gemuk gitu ya. Saya nggak tahu kalau saya ini berubah menjadi gemuk atau gimana. Jadi hati-hati kalau di musim dingin, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman. Jadi gini, kalau saya di sini memiliki 2 sandal ya. Satu sandal ini untuk kering ya, satu sandal ini untuk kamar mandi untuk basah-basahan. Jadi memang saya bedakan. Dan sebenarnya kita juga punya sepatu musim dingin, cuman memang tidak saya taruh di sini seperti itu dan masih bisa ditolerir maksudnya dengan sepatu yang lain. Nah, hal yang juga penting untuk teman-teman pertimbangkan adalah ketika mandi jangan pakai air dingin, tapi gunakan air panas. Nah, kita punya air panas di asrama ini, beruntung banget ya. Soalnya kalau di kos-kosan bakal kena listrik banyak ya. Kalau di asrama gini pakai air panas pun juga bisa dikatakan sepuasnya. Nah, jadi air panasnya keluar di sini, nanti kita campur dengan air dingin seperti itu, teman-teman, ya. Jadi India ini walau kelihatan aneh-aneh ataupun enggak bersih atau kayak gimana ya, enggak terawat, tapi masih bisa digunakan, teman-teman. Luar biasa. Begitu juga di kamar mandi lainnya. Jadi gunakanlah air panas yang kita campur dengan air dingin agar tidak terlalu panas, ya. Dan mandi pun juga biasanya saya jeda sekitar 2 hari sekali gitu, 3 hari sekali, khususnya pada saat ini ya, pada saat musim dinginnya sedang puncak-puncaknya ya. Tapi kalau misalnya sudah tidak terlalu dingin banget, saya bisa sehari sekali kok, tenang aja. Oke. Nah, kesimpulannya teman-teman, jadi di New Delhi ataupun di India ini ada memiliki musim dingin dan panas, khususnya di wilayah India Utara seperti Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, Himachal Pradesh, Uttarakhand, ya apalagi Kashmir gitu ya, ke atas lagi karena dia bahkan sudah bersalju gitu ya. Dan pertanyaannya, pernahkah di New Delhi turun salju? Setahu saya tidak pernah, tapi kalau turun es gitu ya, hujan es ada, pernah seperti itu. Sehingga saya simpulkan kembali, saya lanjutkan bahwasannya musim dingin kita sudah mulai merasakan di bulan Oktober sampai kurang lebih Maret. Nanti di bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September baru udah mulai terasa panas ya. Nanti saya akan coba berbagi pengalaman bagaimana rasanya musim panas di New Delhi. Dan memang teman-teman, paling enak itu tinggal di Indonesia ya. Cuacanya itu kalau musim dingin masih bisa dinikmati, bahkan enak banget kalau pengen tidur, rasanya pengen tidur terus. Dan memang berat buat sholat subuh ya, tapi kita harus berusaha untuk sholat subuh seperti itu ya. Jadi memang paling enak tuh di Indonesia, cuacanya ya, udaranya stabil seperti itu teman-teman ya. Dan dengan adanya hujan itu bisa menghilangkan polusi dan juga debu. Jadi bersyukurlah kalau ada hujan seperti itu teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Dan kalaupun ada masukan, pertanyaan dan komentar bisa disampaikan di bawah ini di kolom komentar. Mohon maaf kalau saya belum bisa langsung menjawab karena adanya beberapa kesibukan lainnya. Semoga saya bisa menjawab dan kita semoga saja dapat bertemu di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.